Koordinator Security Officer Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Suko Sutrisno mengungkapkan pengakuan terbarunya. Ia yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan tersebut mengatakan sedianya tak pernah memberikan perintah pada steward untuk menutup pintu gerbang Stadion Kanjuruhan. Bahkan diakuinya pintu stadion tersebut hanya bisa dikunci dari dalam dan tak bisa dikunci dari luar. Dalam pengakuannya, Suko mengklaim bahwa 14 pintu tribun ekonomi stadion dalam kondisi terbuka atau tidak dikunci sejak awal. Hal ini menurutnya bisa dibuktikan melalui 32 CCTV yang tersebar di stadion. Ia menuturkan, pintu stadion Kanjuruhan tidak bisa dikunci dari luar karena slot kunci berada di dalam. Suko pun menuturkan telah berkoordinasi dengan steward untuk penjagaan di semua pintu stadion. Suko berjanji akan mengikuti proses hukum yang ada dan meminta maaf atas peristiwa yang memakan 132 korban jiwa ini. Kesaksian soal tidak ada perintah penutupan pintu stadion juga di sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Panpel Arema FC versus Persebaya Surabaya Abdul Haris. Abdul Haris menyebut ada oknum yang diduga sengaja menutup dan mengunci pintu 13 tribun ekonomi selatan Stadion Kanjuruhan saat kondisi darurat. Namun Haris yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini tak berani menyebut siapa sosok yang mengunci pintu 13. Pada Sabtu malam 1 Oktober lalu, Abdul Haris menyebut pintu tribun 13 yang menjadi satu titik ditemukannya banyak korban jiwa tragedi Kanjuruhan sebenarnya sudah dibuka sejak menit 85 sesuai dengan prosedur. Haris mengaku saat tragedi itu terjadi, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari security officer, yakni Suko Sutrisno, bahwa pintu stadion telah dibuka sebelum pertandingan selesai. Haris pun menyinggung CCTV stadion jika ada oknum yang memang sengaja menutup pintu tersebut. Begitu juga ketika briefing Pak Suko juga saya sampaikan, Pak Suko ini adalah kabinet, tolong semua pintu dipastikan nanti terbuka. 80 menit sebelum pertandingan atau 10 menit sebelum pertandingan usai pintu harus dibuka. Itu adalah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan. Namun apa yang terjadi sesuai dengan yang rekan-rekan lihat, karena Arema kalah 90 menit plus 7 perpanjangan waktu. Tugas utama Panpel adalah mengevakuasi pemain lawan maupun pemain tim dan perangkat pertandingan. Ketika 97 menit kita mengevakuasi pemain Surabaya. Saya masuk ke ruang ganti pemain untuk memastikan bahwa pemain Surabaya harus sudah segera masuk kendaraan rantis dan evakuasi masuk keluar ke hotel. Setelah itu saya keluar 97 menit plus 5 saya keluar, di dalam sudah banyak keributan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.